Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umur dunya wa din wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ibu Kepala Sekolah SDN Johar Baru 04 Ibu Haji Siti Eka Rahmah Kurir MPD. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pula yaitu narasumber kita pada seminar hari ini, yaitu Ibu Ratna Utami Ningsi, CGP Angkatan 5 DKI Jakarta. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pula Bapak Ibu guru dari kelas 1 sampai kelas 6, Bapak Bilal Sudi, guru agama dan guru penjaga sekolah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya umatnya kita dapat berkumpul mengikuti seminar sosialisasi pembelajaran sosial emosional. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliau kita dapat merasakan manisnya ukhuwah Islamnya, manisnya dalam menjalankan ibadah kita. Baiklah Bapak Ibu, izinkan saya membawakan acara dan akan saya bacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga presentasi seminar sosialisasi pembelajaran sosial emosional dalam 2 sesi, dan lanjutkan dengan tanya jawab. Yang berikutnya adalah penutup, doa penutup, lalu ramatan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita buka acara pada pagi hari ini dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya itu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ratna Utami Ningsi yang hari ini bertindak atau berlaku sebagai narasumber sekaligus juga wakil kepala sekolah di SDN Johar Baru 04. Yang saya hormati Ibu Firly juga sebagai wakil kepala sekolah di SDN Johar Baru 04. Kemudian kepada Bapak Ibu semua, baik guru kelas ataupun guru bidang studi, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat untuk bisa bersilaturahmi, dan hari ini juga kita insyaallah mendapatkan nikmat ilmu ya, yang akan nantinya disampaikan oleh rekan kita Ibu Ratna Utami Ningsi sebagai CGP Angkatan 5. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya. Baik Bapak Ibu, hari ini kita berkumpul dalam rangka Ibu Ratna ingin memberikan sosialisasi pembelajaran sosial emosional kepada kita semua. Pembelajaran sosial emosional ini tidak kalah pentingnya dari pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan setiap harinya di kelas. Karena perlu kita ingat bahwa latar belakang keluarga, kemudian lingkungan itu sangat mempengaruhi anak-anak kita dalam mereka belajar di sekolah, dalam mereka bersosialisasi di sekolah. Jadi
sudah sepantasnya kita perlu mempelajari lebih dalam bagaimana sebenarnya sosial emosional yang dialami atau dihadapi oleh anak-anak kita. Perkembangan apa yang seharusnya mereka dapatkan secara positif pada jenjangnya, pada umurnya. Kemudian permasalahan-permasalahan apa yang mereka biasanya hadapi di sekolah. Dan disinilah mungkin kita nanti bisa mendapatkan jawabannya. Untuk itu saya berharap kegiatan ini bisa dijalankan atau dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh teman kita Ibu Ratna bisa menambah wawasan kita, bisa menjadi ilmu baru bagi kita untuk bisa menghadapi anak-anak kita dalam proses pembelajaran di kelas kita masing-masing. Baik, itu saja mungkin Ibu Ratna. Sekali lagi selamat nanti dalam melakukan sosialisasi. Mudah-mudahan semuanya lancar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah kita atas sambutan yang diberikan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya masih ke dalam tema acara, yaitu sosialisasi pembelajaran sosial emosional yang akan disampaikan secara langsung oleh Ibu Ratna kepada beliau yang bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak, Ibu, Guru, dan Ibu Kepala Sekolah atas waktunya bersedia menyempatkan waktu untuk mengikuti sosialisasi dan pengimbasan pembelajaran sosial emosional. Saya berdiri di sini bukan karena saya lebih baik, lebih pintar, tapi karena saya lebih dahulu mengetahui mengenai pembelajaran sosial emosional. Dan alangkah lebih baiknya ketika ilmu yang saya dapatkan ini bisa saya berikan dan kita nanti sama-sama terapkan dalam pembelajaran agar kita bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak kita. Mari Bapak Ibu kita mulai saja. Dimulai dari apa itu pembelajaran sosial emosional. Jadi pembelajaran sosial emosional ini adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Kolaboratif tentunya harus ada kerjasama. Tidak hanya saya sendiri yang melakukan di kelas saya, tidak hanya kelas 5 saja, tapi semua komunitas, semua guru-guru yang ada di sekolah kita harus bersama-sama berkolaborasi untuk melakukan pembelajaran sosial emosional agar nantinya bisa menciptakan kondisi yang well-being di sekolah kita. Lalu sebelum saya menyampaikan tujuan dari pembelajaran sosial emosional ini, Bapak Ibu harus mengetahui ada 5 kompetensi sosial emosional. Yang pertama ada kesadaran diri, yang kedua ada pengelolaan diri, yang ketiga ada kesadaran sosial, keempat keterampilan berelasi, dan yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Karena kaitannya dengan kompetensi sosial emosional, maka tujuan dari pembelajaran sosial emosional ini tentunya kita harus bisa memahami, menghayati, mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan yang positif, merasakan dan menunjukkan empati kita kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif dengan orang lain. Juga kita harus mampu untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab. Ini ya, kompetensi sosial emosional itu didasarkan pada Kasel. Jadi berdasarkan Kasel, dari 5 kompetensi sosial emosional yang sudah saya jelaskan, itu bisa kita mulai dari kelas kita sendiri. Lalu nanti ke sekolah,
ya. Kita juga nanti tentunya harus berkontribusi dengan keluarga, karena anak selain ada di sekolah, mereka lebih banyak waktunya tinggal di rumah, dan juga dengan komunitas-komunitas di mana anak itu ada dan tinggal. Kita menuju kepada kerangka kompetensi sosial emosional berdasarkan TESOL. Yang pertama adalah kesadaran diri. Pengertian dari kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, serta bagaimana pengaruhnya pada diri sendiri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Di sini kita harus bisa memahami perasaan dan emosi. Emosi itu banyak sekali, luas sekali macamnya. Emosi itu tidak hanya marah, tapi emosi itu bisa sedih, senang, merasa bahagia, terberkati, kesal, kecewa. Itu adalah bagian-bagian dari emosi. Jadi emosi itu tidak identik dengan marah saja, ya, atau negatif saja. Ini adalah contoh dari bentuk kesadaran diri. Kita bisa menggabungkan identitas pribadi dengan identitas sosial. Kita bisa mengidentifikasi kekuatan atau aset yang ada pada diri kita. Ini penting sekali ya Bapak Ibu. Kita harus tahu kekuatan apa sih, nilai positif apa yang ada dalam diri kita. Apakah kita punya kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, atau integritas. Itu penting sekali. Lalu kita bisa mengidentifikasikan emosi-emosi yang ada dalam diri kita. Apa saja sih yang kita rasakan sekarang? Apakah sedang bahagia, sedang kecewa, atau mungkin sedang merasa sedih? Ya. Lalu kita bisa menunjukkan integritas dan kejujuran. Kita bisa menghubungkan perasaan, pikiran, nilai-nilai, menguji dan mempertimbangkan prasangka dan bias, lalu memupuk efikasi diri dan memiliki pola pikir bertumbuh. Maksudnya ini adalah ke arah yang positif ya. Jadi kalau bisa prasangka-prasangka itu jangan kita arahkan ke arah yang negatif, justru harus ke arah yang positif, agar nantinya imbas ke dalam diri kita, pikiran kita adalah hal-hal yang positif. Lalu mengembangkan minat dan menetapkan arah tujuan hidup. Pola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Apakah kita sudah bisa mengelola emosi kita, apalagi ketika berhubungan dengan banyak orang dan berhubungan dengan relasi? Itu sangat penting sekali ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai apa emosi yang kita rasakan terlalu meletup-letup hingga imbasnya tidak baik terhadap lingkungan sekitar kita. Rasa senang kita terlalu berlebih sehingga akhirnya mungkin bisa mengganggu hubungan kita, relasi kita dengan orang lain. Contoh untuk manajemen diri adalah kita harus bisa mengelola emosi diri, mengidentifikasi dan menggunakan strategi pengelolaan stres ya. Apalagi sekarang guru dengan banyak tugas, tuntutan, PMM dan segala macam ya. Tentu beban stres itu banyak sekali. Nanti kita akan mencoba bagaimana meredakan stres itu seperti apa. Lalu menunjukkan disiplin dan motivasi, merancang tujuan pribadi dan bersama, menggunakan keterampilan merancang dan mengorganisir, memperlihatkan keberanian untuk mengambil inisiatif, dan yang terakhir adalah mendemonstrasikan kendali diri dan dalam kelompok. Apakah kita bisa mengendalikan diri kita untuk diri kita sendiri atau untuk kelompok? Lalu yang ketiga ada kesadaran sosial. Pengertiannya adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda-beda. Apakah kita sudah bisa merempati, merasakan apa yang orang lain rasakan? Apakah kita sudah bisa untuk memahami sudut pandang orang lain? Jangankan kita yang lebih dari 20 orang ini, 2 orang saja ketika melihat satu masalah pasti sudut pandangnya berbeda ya. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa memahami sudut pandang orang lain dan kita ikut merasakan dan berempati pada apa yang dirasakan oleh orang lain. Contohnya mempertimbangkan pandangan atau pemikiran orang lain, mengakui kemampuan atau kekuatan orang lain ya. Tentunya ketika dalam berelasi
berbagai macam ragam sifat, karakter, dan tabiat. Ya, mungkin ada teman kita yang cerewet tapi dia pemberani. Berarti kita harus ambil lihat kemampuan yang positifnya. Mungkin ada yang terlalu kaku tapi dia adalah orang yang sangat menaati aturan. Jadi kita harus lihat dan mengakui kemampuan dan kekuatan dari orang lain, tidak hanya melihat dari yang negatif atau kekurangannya saja. Mendemonstrasikan empati dan rasa welas asih. Apakah ketika orang lain sedang memiliki masalah kita sudah mau untuk sekedar menyapa, apakah baik-baik saja, apa yang bisa saya bantu, ya seperti itu. Lalu menunjukkan kepedulian atas perasaan orang lain, memahami dan mengekspresikan rasa syukur, mengidentifikasi ragam norma sosial yang menunjukkan ketidakadilan. Oke, untuk yang keempat, keterampilan berelasi. Ini penting ya, karena kita berhubungan dengan orang lain, juga anak-anak dan dengan orang tua murid. Memang butuh bantuan orang lain, kita harus mau mencari bantuan dari orang lain, karena tidak bisa melakukan segalanya sendiri. Dan ketika orang lain memang butuh kita mencoba untuk menawarkan bantuan kepada orang lain. Dan kita juga harus turut membela hak-hak orang lain. Tentunya hak-hak yang sifatnya positif. Lalu yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasarkan atas kepedulian, kapasitas mempertimbangkan standar etis, rasa aman, juga nantinya untuk kesejahteraan psikologis atau well-being. Contohnya, menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran, mengenal solusi dari masalah pribadi dan sosial, lalu bisa membuat keputusan yang masuk akal berdasarkan dari data-data yang diperoleh. Ya, jadi keputusannya harus berdasarkan data, fakta, informasi, baru dibuat keputusan. Lalu kita bisa mengantisipasi konsekuensi yang mungkin terjadi. Biasanya kita kan ketika akan mengambil keputusan itu selalu memikirkan ke depannya ya. Ketika ada dua pilihan di hadapan kita, A dan B, tentunya kita akan melihat ke depan. Ketika kita memilih A, apa dampak positifnya, negatifnya? Lebih banyak mana yang positif, lebih banyak mana yang negatif antara dua pilihan yang ada, sehingga kita bisa menentukan mana pilihan yang terbaik, tentunya didasarkan pada data dan fakta yang ada. Lalu kita harus menyadari bahwa keterampilan berpikir kritis sangat berguna, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Lalu kita bisa merefleksikan peran seseorang dalam memperkenalkan kesejahteraan psikologis atau well-being bagi dirinya, keluarganya, dan komunitas. Lalu mengevaluasi dampak atau pengaruh dari seseorang, hubungan interpersonal, komunitas, dan kelembagaan. Oke, dari 5 kompetensi sosial dan emosional, kita akan belajar mengenai mindfulness, yaitu kesadaran penuh. Ya, kenapa kita harus tahu dan harus mempelajari mindfulness? Karena mindfulness ini merupakan dasar dari kelima kompetensi sosial itu yang nantinya akan merujuk atau membangun kondisi psikologis yang sejahtera atau well-being tadi. Jadi kesadaran penuh itu diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja dan sadar pada saat kondisi sekarang. Nah ini, kenapa kita harus mengetahui dan kita harus belajar mengenai mindfulness atau kesadaran penuh. Kita sebagai seorang guru, kita juga sebagai seorang ibu, seorang ayah, juga sebagai seorang pegawai, terkadang banyak masalah yang mungkin timbul dan datang di waktu yang bersamaan. Terkadang kita merasa beban di pundak kita itu terasa berat dengan banyaknya permasalahan yang ada, entah itu di rumah, entah itu di sekolah, entah itu hubungan antar teman atau dengan pimpinan dan yang lainnya. Kadang
ketika permasalahan itu datang di saat yang bersamaan, di waktu yang bersamaan, tentunya kita akan merasakan perasaan-perasaan yang tidak nyaman. Apakah itu sedih, marah, frustasi, dan lainnya. Disadari dan tidak disadari, kondisi itu pasti akan mempengaruhi kinerja kita. Entah itu sebagai guru ketika mengajar di kelas, ataupun ketika kita menjadi ayah atau ibu di rumah. Ya, pasti itu. Saya pun mengalaminya. Ketika banyak sekali beban permasalahan yang menumpuk di saat dan waktu yang sama, itu ada imbasnya terhadap apa yang kita lakukan, entah itu di kelas ataupun di rumah. Nah, alangkah pentingnya bagi kita untuk mengambil waktu sejenak, mengambil jeda sejenak, ya, supaya emosi kita itu, supaya kita bisa menyadari emosi kita, agar kita nantinya bisa lebih baik lagi ketika memandang suatu permasalahan, dan kita nantinya bisa merespon orang lain, dan interaksi kita kepada orang lain bisa lebih baik. Baik itu untuk pekerjaan ataupun ketika kita mengambil keputusan-keputusan yang memang harus kita tentukan. Nah, jadi praktek dari kesadaran penuh tentunya nanti akan berpengaruh pada diri kita. Jadi ketika kita mengambil jeda waktu untuk bisa mindfulness, untuk bisa melakukan praktek kesadaran penuh, jadi nantinya kita bisa lebih fokus pada situasi apa yang kita hadapi, dan kekhawatiran-kekhawatiran yang ada itu bisa sedikit terselesaikan, gitu ya. Jadi praktek mindfulness ini bukan solusi untuk memecahkan masalah, tapi bisa untuk membantu kita dalam menyikapi, merespon, memproses permasalahan yang kita hadapi, supaya kita bisa fokus pada situasi saat ini. Walaupun kita sedang banyak masalah, sedang banyak beban, ketika kita masuk kelas, konsentrasi kita, fokus kita adalah pada murid, pada kegiatan pembelajaran, tidak pada permasalahan. Jadi kita menghadirkan diri kita seutuhnya dalam proses pembelajaran, ya. Jadi sekali lagi, praktek mindfulness ini bukan solusi untuk pemecahan masalah, tapi membantu kita agar kita bisa menyikapi permasalahan dan kita bisa hadir seutuhnya pada situasi yang membutuhkan kita pada saat itu. Nah, ini ada beberapa praktik mindfulness yang akan saya cobakan ya kepada Bapak Ibu. Yang pertama ada yang namanya teknik stop. Stop gitu ya. Stop kan berarti berhenti. Nah, ini ada 4 tahapan. Yang pertama adalah stop, berhenti sejenak, take a breath, ambil nafas dalam, lalu observe, mengamati sensasi pada tubuh, pikiran, perasaan, dan yang ada di lingkungan. Lalu yang terakhir adalah proses, selesai dan lanjutkan. Ini akan kita coba bersama-sama ya Bapak Ibu. Oke, saya minta Ibu Bapak, saya minta Bapak Ibu untuk menghentikan aktivitasnya sejenak, duduk yang tegak tapi tetap rileks, nyaman. Tangannya silahkan bisa diletakkan di atas meja atau di atas pahanya. Pokoknya situasinya harus benar-benar nyaman untuk Bapak Ibu. Oke, silahkan tutup matanya pelan-pelan. Saya akan alunan musik. Oke, Bapak Ibu tutup matanya. Rasakan keadaan di sekitar Bapak Ibu.
Tarik nafas dari hidung, hembuskan melalui mulut. Rasakan udara hangat yang masuk melalui hidung Bapak Ibu. Rasakan udara hangat yang keluar melalui mulut Bapak Ibu. Rasakan sensasi yang ada di dalam tubuh Bapak Ibu. Rasakan perasaan yang tenang di dalam pikiran dan hati Bapak Ibu. Keluarkan segala bentuk permasalahan, rasa sedih, kecewa yang ada di dalam hati Bapak Ibu. Tarik nafas dalam dari hidung, keluarkan melalui mulut. Dengarkan alunan musik. Rasakan musiknya melalui telinga ibu. Tarik nafas dari hidung, keluarkan melalui mulut. Rasakan hembusan angin yang menerpa tubuh dan wajah Bapak Ibu. Rasakan udara yang ada di sekitar Bapak Ibu. Rasakan ketenangan dan kenyamanan yang hadir dalam pikiran dan hati Bapak Ibu. Tarik nafas dari hidung, keluarkan melalui mulut. Tarik nafas lebih dalam dari hidung, keluarkan melalui mulut. Silahkan Bapak Ibu bayangkan orang-orang yang Bapak Ibu kasihi, orang-orang yang Bapak Ibu cintai. Mereka selalu ada, mereka selalu hadir untuk memberikan semangat, memberikan dukungan. Selalu ada di sisi Bapak Ibu, selalu menyemangati Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, mereka akan selalu ada. Mereka akan selalu melindungi Bapak Ibu. Tarik nafas melalui hidung, keluarkan melalui mulut. Rasakan ketenangan yang ada di dalam hati dan pikiran Bapak Ibu. Tarik nafas melalui hidung, keluarkan melalui mulut. Tarik nafas lebih dalam dari hidung, keluarkan melalui mulut. Silahkan buka matanya pelan-pelan Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Apa yang dirasakan? Saya pernah membaca sebuah jurnal bahwa kondisi pikiran seseorang yang sangat baik dan fokus untuk berpikir atau melakukan sesuatu adalah pada kondisi alfa, di mana situasinya atau kondisi badan kita itu seperti rileks, nyaman dan cenderung mengantuk. Ya, jadi ketika kita sudah berada pada gelombang pikiran alfa, kita sudah siap dan sudah bisa memfokuskan diri kita, hati kita untuk bisa mindfulness pada kegiatan yang akan kita lakukan. Bapak Ibu bisa Bapak Ibu mengungkapkan rasa terima kasih pada 3 hal ya, yang wajib dan patut untuk disyukuri. Ini kadang kita suka terlewatkan untuk bisa mensyukuri apa yang ada dalam diri kita. Untuk saya bersyukur karena satu, saya bisa dan mampu untuk melalui ini. Saya berterima kasih kepada diri saya sendiri. Yang kedua, saya berterima kasih kepada keluarga karena suami dan anak-anak saya sudah ikut berjuang juga. Dan yang ketiga, tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang selalu mendukung dan selalu ada ketika saya Lalu yang ketiga, fokus pada apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan. Kalau misalnya tadi saya terus lanjutkan sugesti kata-kata tentang orang-orang yang kita sayang, ada kemungkinan Bapak Ibu akan meneteskan air mata. Tapi karena durasi, mungkin nanti bisa mindfulness sendiri di kamar atau di ruangan yang memang Pak Habib sudah menangis. Karena mungkin terlalu menghayati ya Pak
kita bisa menuliskan apa yang kita pikirkan atau apa yang kita rasakan dalam bentuk jurnal. Mungkin ini dulu sering kita lakukan ya Bapak Ibu ya, ketika masa-masa remaja, diary, ya kan? Ternyata ini merupakan salah satu cara untuk mindfulness, ya, memfokuskan diri kita, menghadirkan diri kita seutuhnya. Lalu yang selanjutnya ada menggambar, ya. Jangan lihat hasilnya, bagus tidaknya, estetik atau tidaknya, tidak. Tapi kita luapkan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan pada goresan-goresan atau pada warna-warna yang kita pilih, ya. Karena itu biasanya sedikit menenangkan, ya. Lalu yang terakhir, nah ini biasanya yang sering kita lakukan ya Bapak Ibu ya, mendengarkan atau bahkan memainkan dan menyanyikan musik. Seolah-olah ketika kita bernyanyi, ketika kita ikut berdendang gitu, perasaan kita lebih sedikit plong seperti itu ya. Oke, selanjutnya, nah ini jadi mindfulness itu membawa fokus kita kembali pada saat kita berada sekarang, ya. Jadi supaya kita bisa mengendalikan emosi-emosi yang mungkin ada dalam diri kita. Nah, ini Bapak Ibu, tadi sudah sekilas saya bahas bahwa kesadaran penuh mindfulness itu bisa membentuk well-being atau kesejahteraan psikologis, dan ini merupakan dasar atau fondasi dari 5 kompetensi yang tadi sudah saya jelaskan. Kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, kita mulai nih masuk ke yang intinya, implementasi pembelajaran sosial dan emosional di kelas dan di sekolah. Bagaimana praktiknya? Oke, untuk di kelas kita bisa melakukan 3 cara. Yang pertama adalah pengajaran eksplisit. Ini kita sediakan waktu khusus untuk mengajarkan mengenai pembelajaran sosial emosional. Kita bisa memberikan tugas, proyek yang berkaitan dengan 5 kompetensi sosial emosional tadi, ya. Apakah dengan berdiskusi kelompok? Karena dengan berdiskusi kelompok itu sebenarnya 5 kompetensi sosial emosional itu sudah bisa diterapkan. Ketika mereka saling mengeluarkan pendapat, temannya mau menghargai dan mau mendengarkan pendapat dari temannya, itu sudah ada pembelajaran sosial emosional. Ketika temannya membantu teman yang satunya yang kurang aktif dengan memotivasi, itu juga sebenarnya sudah masuk dalam pembelajaran sosial emosional. Ketika mereka saling menentukan apa nih hasil dari jawaban kita, apa yang nanti mau kita presentasikan ke depan kelas, itu juga merupakan pembelajaran sosial emosional pada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, ya. Jadi sebenarnya kita tuh sudah melakukan, hanya saja oh ternyata itu adalah pembelajaran sosial emosional. Ketika Bapak Ibu mengabsen murid dan ada murid yang tidak hadir, Ibu mengucapkan, anak-anak, ada teman kita yang sakit, yuk kita sama-sama doakan semoga anak kita atau teman kalian cepat sembuh. Itu juga sudah masuk pada pembelajaran sosial emosional, pada kesadaran sosial bahwa kita mengajak anak-anak kita untuk mau sebenarnya sudah kita tahu, sudah kita praktekkan, sudah kita terapkan, hanya oh ternyata itu masuknya kesadaran diri, oh itu masuknya ke dalam kesadaran sosial, itu masuknya ke dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, ya. Tadi pembelajaran akademik yang terintegrasi. Jadi ketika kita masuk ke dalam kelas lalu mulai pembelajaran, kita bisa masukkan yang tadi saya jelaskan, diskusikan atau memberikan doa pada teman yang sakit, itu masuk terintegrasi. Jadi kalau eksplisit kita berdiri sendiri untuk memberikan pembelajaran sosial emosional, kalau integrasi kita masukkan. Seperti saya mempraktekkan, jadi setelah apersepsi saya masukkan teknik stop. Jadi ketika mereka membuka mata biasanya lebih tenang, ya, tidak berisik gitu. Jadi ketika anak-anak sudah mulai agak-agak wah
situasinya sudah mulai tidak kondusif, Bapak Ibu bisa memasukkan teknik stop yang tadi. Apakah hanya berupa sugesti kata-kata atau dengan alunan musik yang tadi? Itu bisa sekali. Itu bisa menenangkan anak-anak dan bisa kembali fokus pada pembelajaran. Lalu ini melibatkan suara murid ya. Tentunya ini kita pernah membahas dalam budaya positif dalam pembentukan keyakinan kelas dan program-program sekolah yang berkaitan atau berpihak kepada murid. Ini bisa melibatkan suara murid. Lalu untuk di sekolah apa yang bisa kita terapkan? Kita memberikan iklim kelas yang mendukung ya. Jadi kelas kita buat senyaman mungkin untuk bisa anak-anak kita mengembangkan kompetensi sosial dan emosionalnya ya. Kita terapkan peraturan-peraturan di sekolah seperti kita sudah menerapkan 5S ya kan? Seperti itu, atau 4 kata ajaib itu merupakan iklim kelas yang mendukung untuk di sekolah. Lalu berfokus pada KSF pendidik dan tenaga kependidikan. Karena murid selain mereka berelasi dengan temannya, mereka juga berhubungan dengan kita, pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk pendidik dan tenaga kependidikan, kita harus terus belajar, berkolaborasi bersama-sama, dan yang terpenting yang nomor 3 tentunya harus menjadi teladan yang baik untuk murid-murid kita. Ini dukungan integrasi berkelanjutan. Lalu untuk keluarga dan komunitas ini penting ya Bapak Ibu, karena sekali lagi kita sudah mengajarkan pembelajaran sosial emosional di kelas, di sekolah, tapi di rumahnya mohon maaf ibu bapaknya kata-katanya saja tidak baik, tidak benar, tentunya akan tidak selaras. Makanya kita membutuhkan pelibatan kemitraan dengan keluarga, dengan komunitas, supaya nanti bisa terbentuk peningkatan upaya yang berkelanjutan. Nah, ini tadi sudah disinggung ya Bapak Ibu ya, bahwa pengajaran eksplisit itu kita memberikan waktu yang memang terpisah dengan pembelajaran untuk mengajarkan pembelajaran sosial emosional ya, bisa melalui proyek, acara, kegiatan sekolah, bisa dalam bentuk kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Biasanya pramuka, PMR, paskibra ya lebih banyak menerapkan untuk saling membantu, gotong royong ya kan, berempati pada temannya. Itu sudah masuk semua dalam pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya ini integrasi dalam praktek mengajar. Tadi juga sudah sedikit dibahas bahwa kita hanya tinggal memasukkan apa yang ada dalam 5 kompetensi sosial dan emosional ke dalam pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Pada pembukaan tentunya kita harus memberikan pembukaan yang hangat dengan memberikan kesempatan siswa untuk berbicara, mendengarkan aktif ya, menciptakan rasa memiliki sehingga bisa menumbuhkan kompetensi sosial dan emosional. Untuk kegiatan intinya, nah ini bisa dengan diskusi kelompok, pembelajaran kooperatif berbasis proyek, represi diri, penilaian diri, dan pemberian suara pilihan. Dan untuk penutupan, kita gunakan refleksi dengan cara-cara yang positif. Nah ini untuk iklim kelas dan budaya sekolah. Seperti yang sudah dijelaskan, kita sudah pernah membahas untuk membuat keyakinan kelas. Juga kita sudah melakukan program-program yang menciptakan karakter atau budaya sekolah yang baik untuk anak-anak ajaib. Terima kasih, maaf, tolong, dan permisi. Nah ini dia penguatan kompetensi sosial emosional bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Bahwa kita harus selalu belajar, kita harus berkolaborasi bersama-sama untuk bisa menerapkan pembelajaran sosial emosional di lingkungan sekolah kita, sehingga nantinya bisa menjadi kesejahteraan untuk sekolah ya. Dan yang terakhir, kita harus menjadi teladan yang baik untuk anak-anak kita. Oke, demikian Bapak Ibu guru ya, sosialisasi dan penjelasan pembelajaran sosial emosional. Saya harapkan
pembelajaran ini di kelas Bapak Ibu, mari kita sama-sama untuk berkolaborasi sehingga bisa menciptakan keadaan yang well-being untuk sekolah kita. Kita pasti bisa melakukannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu ya, sangat menarik dan juga sangat tercerahkan gitu ya. Kita sebenarnya belum tahu tuh apa sih emosional, yang kita tahu emosional terus bahwasannya sifat marah gitu ya, sifat yang negatif. Ternyata setelah kita dengarkan banyak sekali gitu yang sifat-sifat positifnya. Baik Bapak Ibu, dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Ratna, kita akan buka dua pertanyaan atau dua orang ya yang bertanya. Silakan. Mungkin dari pemaparan yang disampaikan oleh Bu Ratna ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu, kami persilakan. Insya Allah ada door prize-nya Bapak Ibu ya yang bertanya, dihitung dengan 3 ketukan 1, 2. Yang bertanya lewat 3 angka berarti kita akan ada door prize. Yang bertanya silakan Bu Eva. Silakan Pak Manisyo. Namanya Pak Manisyo ya? Ya. Ini calon dapat door prize. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya yang tadi yang masalah teknik relaksasi ya. Ya, stop. Itu ada nggak misalnya pemilihan musik yang sesuai dengan apa yang paling berkesan dari pribadi seseorang, atau yang paling menyenangkan, atau yang bagaimana yang kira-kira cocok dengan terus ada nggak bagian-bagian dari diri kita yang perlu adanya sentuhan, mungkin pincin, mungkin apa ya, kayak terapi gitu, apa represi ya, kira-kira seperti itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Manisyo, pertanyaan sangat luar biasa ya, dan juga menarik gitu ya. Bagaimana nanti dijawab atau gimana? Silakan pada Bu Ratna. Terima kasih Pak Manisyo atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya itu ada 2 ya. Yang pertama adalah apakah ada kriteria khusus dari pemilihan lagu? Yang kedua itu apa tadi? Bagian yang perlu disentuh gitu ya. Oke, apakah kepala, pundak, lutut, kaki gitu ya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, apakah ada kriteria khusus untuk pemilihan lagunya? Sebenarnya lagu yang dipilih itu adalah lagu yang menenangkan, Pak. Ya, atau mungkin bisa juga lagu yang memang disukai. Kalau kita mempraktekkan teknik stop untuk anak-anak atau untuk banyak orang, kita bisa menerapkan musik yang memang sifatnya menenangkan, ya, yang membuat kita nyaman, kita rileks, kita santai, sehingga kita merasa diri kita itu aman dan nyaman seperti itu. Tapi kalau untuk stop diri sendiri, ini kan bisa dilakukan untuk diri kita sendiri ya. Kita kan biasanya punya lagu-lagu yang memang ada something gitu ya, yang mungkin berkesan untuk diri kita gitu. Apakah lagunya dari Payung Teduh atau yang lain ya? Pasti Bapak punya lagu yang memang bisa menenangkan diri Bapak. Kalau saya menebak pasti lagu yang menenangkan untuk Pak Manisyo tentu lagu-lagu yang sifatnya slow, pelan, ya kan? Karena sifatnya ini untuk membuat diri kita rileks atau nyaman. Ya. Kalau saya Bu, masalah apa ya? Salah satu meditasi ya, beneran. Saya sering melakukan itu kalau musik Cina Bu. Cina itu beneran. Ibu tes di YouTube. Musik Cina itu yang instrumental yang suling itu Ibu dengerin deh, pasti Ibu kebawa. Oke. Saya punya rasanya gitu. Oke. Terima kasih Pak Karno. Ini ada masukan saran dari Pak Karno, katanya instrumental suling. Makanya silakan bebas mau musik apapun, yang penting sifatnya menenangkan,
membuat kita merasa aman dan nyaman. Begitu ya pemirsa ya. Lalu untuk apakah ada bagian dari badan kita yang harus disentuh? Nah, karena kan kita sedang membuat diri kita nyaman dan rileks, paling tangan kita simpan di atas paha atau di meja saja. Tapi untuk ke orang lain, nah, lebih baik jangan disentuh-sentuh Pak.